Oke, kali ini saya akan memberitahukan cara flashing printhead Epson seri L, ya, tipe L, L dari mulai L110, L100, L200, L210, L360, dan seterusnya, tipe L ya. Ini kendalanya ini mampet nih, mampet ini. Makanya kita akan coba. Ini tadinya nggak keluar sama sekali. Kita coba dulu di flashing dulu ya, pakai cairan. Bentar. Kita memakai fluid ya, atau suntikan. Jangan yang terlalu besar, karena nanti kalau dia terlalu besar, tekanannya juga terlalu tinggi, nanti akan membahayakan membran itu sendiri ya, bisa jebol. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau dari saya tidak menyaranin pakai fluid atau suntikan yang besar ya. Kalau enggak ya maksimalnya dipakai yang 10 cc. Ya maksimal 10 mili lah, yang seperti ini maksimal. Ini kalau cara saya ya gitu. Tapi kalau saya lebih mendingan pakai yang lebih kecil ya, karena keamanan lebih aman. Oke. Caranya kita pakai sini. Pertama kita sedot dulu ya. Oke. Nah, kita sedot dulu. Ini masukin kita, ini paksa. Nah, kita sedot dulu warna yang bermasalah aja ya, jangan warna yang bermasalah saja, jangan yang tidak bermasalah kita flashing. Nanti yang ada kadang malah jadi buntu. Jadi kita yang bermasalah saja yang kita flashing. Kita sedot. Nah, lihat, kita sedot dulu. Nah ya, oke. Sampai berulang sampai di habis. Warna hijau. Ini sebetulnya semua yang bermasalah ya. Tyrannosaurus Rex. Oke. Ini saya cuma mencontohkan saja ya. Ini head yang saya pakai ini head yang sedang bermasalah. Brachiosaurus. Nah, setelah kita diambil, kita sedot semua tadi supaya agak bersih. Itu dulu. Oke. Nah, kalau ini yang bermasalah ya, tadi warna yellow. Bersihkan dulu kita. Nah, yellow dia tidak keluar. Oke. Bersihkan dulu yang yellow. Kita sedot dulu. Fungsinya kita sedot dulu sebelum kita flashing pakai cleaner, supaya apabila yang di dalam printhead ini dia menggumpal, kita sedot dulu nih, nggak harus kedorong ke depan. Jadi nanti tekanan ketika kita dorong pakai fluid ini tidak terlalu besar begitu, dan tidak akan menyumbat di
membran ini sendiri. Nah, ya. Nah, coba sampai sini. Oke. Cek dulu. Oke, nah, oke. Kalau untuk jenis cleanernya sih saya bebas ya, tidak nyaranin apa-apa. Cuman kalau misalkan dia nggak terlalu parah-parah amat, misalkan masih takut nih, kalau takutnya keras apa gimana, kalau saya mendingan paling kalau masih awam kita pakai pembersih kaca juga bisa, celing bisa. Kalau mau pakai cleaner yang ada di pasaran juga ada, di marketplace juga banyak yang mereka yang jual-jual cleaner buat pembersih head ya. Oke, ada masalah ini tadi udah bersihkan. Sorry, maaf tadi sprue yang kecil itu rusak klepnya, jadi kita pakai yang pakai yang 10 mili. Oke, caranya ini terserah lah, mau pakai apa lah, mau pakai apa namanya, mineral jenis apa bisa yang penting harus hati-hati nih. Apalagi kalau mau direndam nih, ini dia harus apa, disarankan ini tutup dulu area ini, area buat fleksibelnya ya, soketnya, supaya tidak kemasukan air atau cleaner. Nanti ketika dipasang bisa short konsep, nanti ya ujung-ujungnya bukan bener malah mati lagi, malah bermasalah teman-teman, bukan bener malah ditambah masalah. Oke, tadi udah kita sedot, kita sekarang masukin lagi deh. Oke. Oke, kita lihat ini kalau misalkan dia mampet, kita dorong ini pasti akan agak berat ya, agak berat. Kita juga bisa lihat di apa, keluar cleanernya dia lurus atau enggak, atau miring, atau misalkan mampet total ya berarti ini gitu udah nggak bisa didorong-dorong sedikit pun ya, berarti kita harus, kalau udah mampet banget mah paksa kita harus direndam pakai cairan. Oke, kita lihat dong. Oke, itu masih keluar, lihat tuh. Oke, kita puaskan lagi, kita lihat semprotannya. Oh, ternyata ada yang tidak normal. Oke, ada yang kalau diperhatikan, oh sorry, dia ada yang miring ya, berarti ini tandanya memang ada yang menyumbat, mampet. Sorry, ini saya salah, saya harus ini di atas ya, supaya kita menghindari, supaya jangan masuk ke dalam soket. Oke, hari ini oke ya. Nah, jadi kita ulang berkali-kali sampai si semburan ini apa namanya, udah rapat, udah keluar semua. Oke, kita ulang-ulang ya semburan. Oke, sampai
Kalau misalkan masih belum tentu ini, kita bisa rendam juga, rendam. Nah kalau mau direndam, usahakan lepas ini ya. Sampai sini aja airnya, cleanernya. Sorry. Sampai sini. Ya, sampai sini. Setengah plat ini loh. Ini kan ada plat pelindungnya. Setengah ini. Jangan sampai ke atas ke sini. Pokoknya nanti naik dengan juga jangan lupa ininya ditutup. Nah, serah kalian pakai double tip pakai apakah. Yang penting ini usahakan ini jangan sampai terkena cairan. Nah, oke. Ini udah normal. Pas dulu ya. Ketika terus juga ciri-ciri print head yang sudah jebol atau udah rembes, ini biasanya kalau kita flashing, kalau misalnya kita bermasalah ini yang yellow nih, ini kan black, yellow, kita masukkan cairan nih, nanti keluar dari merah atau keluar dari yang biru, cairannya tidak keluar lewat jalur ini juga keluar ternyata juga dia keluar di sini juga. Oke. Nah itu berarti kalau kita masukin cairan di keluar dari tiang nozzle warna yang lain, berarti itu tandanya udah jebol, udah harus ganti, udah nggak bisa dibenerin lagi ya kalau udah jebol kayak gitu, terkecuali ya begitu. Nah ini untuk nozzle-nya sendiri ini, sorry, ini warnanya ini ada yang satu baris ini dia warna black full. Kalau untuk warna ini nozzle-nya ini satu baris ini dia jadi 3 warna, ini bagi 3 nih, merah, kuning, yellow, merah sama biru, gitu. Jadi kalau yang blacknya full panjang, kalau yang warna cuma sedikit bagi 3 ini. Dari sini ini jalur ini bagi 3, sorry, ini bagi 3 ya, sini, yellow, magenta, black. Nah, jadi nanti jangan heran kalau misalkan kalian flashing kok misalkan pertama kita bermasalah yang black semua full sini nih, keluar semua, tapi yang warna kok cuman segini sama sedikit, jangan ini tersumbat apa ya. Nah, enggak, memang cuma sedikit nozzle-nya buat yang warna, baik yang yellow, magenta, blue, cyan. Oke. Nah, seperti itu. Ini cuma ada 2 baris saja ya nozzle-nya. Oke, seperti itu. Yang jelas hati-hati, kalau saran saya kalau setelah flashing atau setelah perendaman kabel udah dianggap udah normal, udah apa namanya, sudah nggak ada yang mampet, udah nggak ada yang miring lagi semburan nozzle-nya, lebih baik dijemur dulu sampai kering, benar-benar kering, karena apa namanya, ditaruh dulu tuh sehari yang jelas harus yakin dulu tuh, jangan sampai basah sampai masuk.
air ini kalau udah masuk air nanti ketika buru-buru baru di flushing ada air masuk dikit shot udah. Kalau susu masih bisa terselamatkan. Biasanya kalau nggak kena, yang paling aman biasanya bisa karena fleksibelnya saja, bisa juga semua bisa mati total dari mulai head fleksibel mainboard. Kalau udah masuk total ganti semua. Oke, terima kasih.